Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ya teman-teman, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita terakhir di bab ke-9 yaitu tentang statistik. Ya, jadi statistik. Oke teman-teman, di bab 9 ini akan kita pelajari mengenai statistik yang lebih spesifiknya yaitu tentang penyajian data. Penyajian data itu maksudnya apa sih? Kita bisa membaca data, teman-teman ya. Jadi konsepnya adalah intinya kita harus bisa membaca data, begitu kurang lebihnya. Nah, di penyajian data ini ada 4 jenis yang perlu kita pelajari. Yang pertama dari tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tapi untuk ketiga hal ini, dari tabel frekuensi sampai diagram garis, itu akan kita bahas langsung to the point ke soalnya ya. Langsung kita lihat di evaluasi bab 9 halaman 290. Sama-sama kita lihat ya. For example, number one, ya. Konsumsi ikan laut oleh masyarakat dunia untuk 6 tahun terakhir, 6 tahun berturut-turut dalam juta ton ya, disajikan dalam diagram berikut. Konsumsi ikan laut tertinggi terjadi pada tahun. Nah, ini langsung kita bisa jawab ya. Mana konsumsi ikan yang paling tinggi? Of course pada tahun 1997. Berapa konsumsinya? 100. Jadi bisa kita langsung jawab B atau 1997. Lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 sama-sama kita baca. Diagram berikut menyatakan jumlah anggota keluarga dari 50 siswa. Banyak siswa yang mempunyai jumlah keluarga 5 orang. Jadi jumlah keluarga yang 5 orang ternyata ada 14 siswa. Ini contoh dari diagram batang teman-teman ya. Jadi diagram batang itu bentuknya kayak batangan ini teman-teman. Bentuknya seperti batangan. Ini jadi diagram batang sudah kita selesaikan ya. Kita lanjut ke berikutnya. Contoh soal nomor 4 teman-teman ya. Diagram di atas menggambarkan jumlah kecelakaan di sebuah kota selama 6 bulan sepanjang tahun 2016. Jumlah total kecelakaan yang terjadi selama 6 bulan sepanjang tahun 2016 adalah, nah ini kita hitung saja teman-teman ya. 10 tambah 30 tambah 40 jadi 80 tambah 20 100 tambah 50 150 tambah 70 jadi 220. Ini salah, ini typo sedikit ya. Yang benar adalah 220. Ini adalah contoh dari diagram garis teman-teman ya. Diagram garis. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara diagram batang dengan diagram garis. Kalau diagram batang seperti ini tadi ya. Bentuknya ada batang. Kalau diagram garis dia bentuknya hanya garis biasa saja. Begitu yang dihubung-hubungkan. Kemudian jadi diagram garis sudah kita temukan ya contohnya. Kemudian tabel frekuensi teman-teman. Contohnya di nomor 7. Sama-sama kita baca. Ini saya perbaiki dulu soalnya ya. Ada yang salah. Ini tetap di bawah 164 teman-teman ya. 164. Oke. Jadi banyak siswa yang tingginya di atas 150 cm tetapi di bawah 164 cm adalah berapa orang? Sama-sama kita lihat. Di atas 150, berarti di sini kan? Oke. Dan di bawah 164, berarti di sini. Jadi totalnya adalah jumlah dari 17 tambah 13. Berapa hasilnya? Yes, 30 ya. Ini contoh dari tabel frekuensi. Mengapa tabel frekuensi? Jadi tabel frekuensi itu maksudnya adalah ada anggota ya. Frekuensi itu adalah banyak anggota ya. Banyak siswa atau banyak orang atau banyak benda. Itu namanya frekuensi. Di sini aja ya samping ya. Jadi frekuensi sama dengan banyak anggota. Jadi tabel frekuensi adalah tabel yang memiliki banyak anggota. Begitu kurang lebihnya ya. Oke, langsung kita arahkan ke diagram lingkaran teman-teman. Jadi tabel frekuensi batang sama garis itu lebih mudah untuk kita pahami. Tapi untuk diagram lingkaran teman-teman ini sedikit kita arahkan ya, sedikit kita fokuskan. Jadi diagram lingkaran atau bisa kita sebut dengan diagram pie itu ada 2 bentuk teman-teman. Dia bentuk pertama ini teman-teman insya Allah sudah pelajari di kelas 6 ya, tetapi kita review kembali.
Diagram lingkaran atau pie dia bentuknya ada dua. Yang pertama bentuknya persentase, yang persentase itu totalnya adalah 100%. Kalau dalam derajat itu adalah 360 derajat ya. Jadi satu lingkaran penuh itu kalau dalam persen adalah 100%. Kalau dalam derajat adalah 360 derajat. Teman-teman kalau yang suka main game pasti suka ketemu satu lingkaran penuh ini ada kata-kata 100%. Begitu ya. Kalau derajat itu sudah kita pelajari bahwa satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat. Perhatikan notnya. 90 derajat itu akan sama dengan 20%. Ya, 90 derajat sama dengan 20%. Mengapa demikian? Contoh, ini ada sebuah lingkaran yang kita belah menjadi 4 ya. Ternyata setiap seperempatnya ini, ya, setiap seperempatnya ini membuat sudut siku-siku, teman-teman. Ya, membuat sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Dan ternyata kalau kita belah jadi 4, seperempatnya kita pakai, ternyata bisa membentuk 25 derajat. Mengapa? 25 derajat kalau kita kalikan 4, itu hasilnya adalah 100%. Itu maksudnya ya. Jadi di sini misalkan 25%, di sini 25%, sebelah kanannya ya. Yang bawahnya juga 25%. Yang kanan bawah juga 25%. Itu kalau kita totalin hasilnya akan sama dengan 100%. Maka bisa kita simpulkan bahwa 90 derajat itu akan sama dengan 100%. Nah, jadi diagram pie itu akan kita bahas mengenai dua hal, teman-teman. Yaitu mencari banyak anggota dari total anggota ya, bedakan. Dari total anggota, dan yang kedua mencari banyak anggota dari anggota lain. Jadi yang diketahui ada dua ya. Maaf, biasanya yang diketahui itu ada dua, dari total anggota atau dari anggota lain. Begitu ya. Kalau dari mencari banyak anggota dari total anggota, misalkan data yang ada itu data persentase, itu rumusnya adalah persen per 100 ya. Mengapa per 100? Karena persentase itu totalnya adalah 100%. Baru kita kalikan total anggotanya. Kemudian derajat. Kalau derajat, rumusnya derajat yang diketahui per 360. Mengapa 360? Karena satu lingkaran penuh itu adalah 360. Baru kita kalikan total ya. Baru kita kalikan total. Kemudian, kalau mencari banyak anggota lain teman-teman, itu rumusnya dengan menggunakan perbandingan atau rasio. Jadi kalau yang tadi rumusnya ya, kalau persentase demikian, derajat demikian. Tapi kalau mencari banyak anggota dari anggota lain itu menggunakan perbandingan atau rasio. Contoh gini, persentase itu rumusnya adalah persen banding anggota, teman-teman. Contoh seperti ini. 25% banding 55 orang. Ya, itu harus kita sederhanakan, teman-teman. Harus kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. Kalau kita bagi 5, 25 bagi 5 jadi 5. Dan 55 bagi 5 jadi 11. Jadi setiap 5% mengandung 11 orang. Ya. Saya kasih warna merah deh ya. Biar sedikit nyaru warnanya. Nah, setiap 5% mengandung sama dengan 11 orang. Itu konsepnya ya. Kemudian yang derajat. Sama, kalau derajat hampir sama ya. Jadi derajat banding banyak anggota yang sudah diketahui, teman-teman. Kalau yang tadi banyak persentase yang diketahui banding anggota yang diketahui. Kemudian banyak derajat yang diketahui banding anggota yang diketahui. Ya, contoh gini. 60 derajat banding 180 orang. Jadi kita sederhanakan, sama-sama bagi 60. 60 bagi 60 jadi 1. 180 bagi 60 jadi 3. Jadi artinya setiap 1 derajat sama dengan 3 orang. Langsung kita ke contoh soalnya, teman-teman ya. Biar nggak panjang. Contoh soal. Ada sebuah data yang suka ML, siku, yang suka Free Fire 120 derajat, yang suka COD 80 derajat, dan yang suka PUBG belum diketahui. Jika diketahui banyak siswa adalah 360 orang ya, maka yang suka PUBG titik-titik siswa. Nah, teman-teman, kalau ada kata-kata gini, jika diketahui banyak siswa. Nah, banyak siswa. Kira-kira ini merupakan bagian dari total siswa atau banyak anggota lain? Yo, total anggota atau anggota lain? Betul ya. Berarti
ini adalah jenis dari total anggota. Jadi kita menggunakan rumus yang atas ya, total anggota. Nah, tetapi jenisnya kita perhatikan dulu. Dia bentuknya derajat atau persen. Ternyata ini bentuknya derajat. Baru berarti kita menggunakan rumus derajat. Yaitu derajat per 360 dikali total. Kita masukkan rumusnya ya. Derajat per 360 kali total. Nah, karena yang diminta itu PUBG, sama-sama kita perhatikan. Di sini yang suka ML berapa? Kalau ada tanda siku-siku, berarti sama dengan 90 derajat. Jadi 90 derajat, 110 derajat, dan 80 derajat. Jadi yang suka PUBG itu, karena satu lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat, jadi yang suka PUBG sama dengan 360 derajat dikurangi 120 derajat, dikurangi 90 derajat, dikurangi 80 derajat. Cara begitu ya. Kita kurang-kurangi saja. Jadi 360 dikurang 90 dikurangi 120 dikurangi 80 derajat. Sehingga hasilnya sama dengan sebentar teman-teman. Jadi hasilnya sama dengan 210, 270, berarti 90 juga teman-teman ya ternyata. Sorry sebentar ya. Saya lupa. 209. Oh ya, maaf. 290 berarti sisanya adalah yang suka PUBG sama dengan 70 derajat. Maaf ya, 70 derajat. Jadi yang suka PUBG sama dengan 70 derajat. Maka langsung kita masukkan rumusnya. Derajat yang suka PUBG sama dengan 70 derajat per 360 dikalikan total. Totalnya berapa? 360. Di sini apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Bisa ya, langsung. Jadi ternyata yang suka PUBG sama dengan, karena sini sudah habis atau sisanya 1, sehingga yang suka PUBG sama dengan 70 orang. Itu cara mudahnya ya. Lanjut, kalau yang ini, yang nomor 2 ya. Di sini ada data yang diambil dari siswa kelas 7C yang berjumlah 20 siswa. Berapa siswa yang suka kopi hitam? Dari yang suka coklatos ternyata pakai siku-siku ya. Dan drink bang bang 30% dan pop ice juga 30%. Maka yang suka kopi hitam adalah, karena kopi hitam belum diketahui, ini jadi perlu kita cari terlebih dahulu teman-teman. Ya, jadi yang suka coklatos ini berapa? Tuh. Dari data nomor 2 ini berarti data yang kita gunakan data persen atau data derajat. Betul, jadi yang kita gunakan adalah data per persen. Jadi siku-siku ini kalau dijadikan persen sama dengan 25%. Sehingga untuk mencari kopi hitam, karena datanya data persen, jadi kita bentuk 100%, langsung kita kurangi ya. Dikurangi 25%, dikurangi 30%, dan dikurangi lagi 30%. Jadi yang suka kopi hitam sama dengan 15%. Begitu kurang lebihnya teman-teman. Jadi yang suka kopi hitam adalah 15%. Langsung kita masukkan. Berarti yang kita gunakan rumus yang mana? Kira-kira ini siswa kelas 7C yang berjumlah 20 siswa. Berarti ini merupakan total anggota atau banyak anggota lain? Betul ya, ini merupakan total anggota. Dan bagian mana? Persentase atau derajat? Betul, persentase. Baru kita masukkan ke rumus persentase, yaitu persen per 100 dikali totalnya ya. Sorry. Persen per 100 dikali total. Persentase berapa? 15 per 100 dikalikan totalnya berapa? 20. Ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi sama-sama kita bagi 20 ya. Jadi hasil adalah 5. 15 bagi 5 berapa? 15 kita bagi 5 sama dengan 3. Jadi yang suka kopi hitam hanyalah 3 orang. Nomor 3 ya. Nomor 3. Dari data tersebut diambil dari siswa SMP yang diketahui yang menyukai Marawis 56 siswa. Maka yang menyukai ekskul dance titik-titik siswa. Marawis ada
140 derajat. Futsal ada 75 derajat. Basket ada 75 derajat. Jadi data nomor 3 ini data persen atau data derajat? Betul, merupakan data derajat. Nah, jadi satu lingkaran ini berapa derajat teman-teman? Betul, 360 derajat kan? Jadi 360 derajat kita kurangi yang sudah diketahui. Dikurangi 75 derajat, dikurangi 140 derajat, dan dikurangi lagi 75 derajat. Berapa hasilnya? 150 tambah 140 jadi 290. Jadi betul ya, yang sukaden sama dengan 70 derajat. Ya, jadi yang sukaden sama dengan 70 derajat. Nah, kita perhatikan datanya. Data tersebut diambil dari siswa SMP yang diketahui yang menyukai marawis, ya. Yang hanya menyukai marawis, teman-teman, bukan keseluruhannya. Berarti kita menggunakan rumus total anggota atau anggota lain. Betul, menggunakan rumus total anggota lain. Dan data yang ada tadi data persentase atau data derajat? Betul, data derajat. Jadi kita gunakan rumusnya derajat banding anggota ya. Derajat banding anggota. Jadi karena yang diketahui itu marawis, kita perhatikan marawis dulu teman-teman ya. Kita perhatikan marawis dulu. Jadi yang suka marawis itu adalah 140 derajat. Banding anggotanya berapa yang diketahui? 56. Ini kita sederhanakan. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? Oke, betul. Sama-sama kita bagi 7 ya. 140 kita bagi 7 dapat berapa? Betul, 20 derajat ya. 56 kita bagi 7 dapat berapa? Iya, 8. Jadi setiap 20 derajat 8 orang. Ini bisa kita sederhanakan lagi nggak? Oke, bisa ya. Sama-sama kita bagi berapa? 4 ya. Jadi 20 kita bagi 4. Berapa hasilnya? Betul ya, 5. Jadi 5 derajat sama dengan 5 derajat banding 8. Artinya apa? Setiap 5 derajat sama dengan 8 orang anggota. Begitu teman-teman. Karena dance itu ada 70 derajat, jadi 70 kita bagi 5 dulu. 70 bagi 5 berapa? Betul, 70 bagi 5 sama dengan 14 ya. Baru 14 kita kalikan 8 orang tersebut. Jadi berapa hasilnya? Sorry teman-teman, maaf ya. Saya ada kekeliruan sedikit. Maaf. Sebentar ya. Jadi sebentar teman-teman ya, saya ada kekeliruan sedikit sebentar. Ini saya hapus dulu. Oh maaf, ini ada yang salah ya. Jadi kemudian tadi 20 kita bagi 4 kan hasilnya 5 derajat ya. Ini pun juga sama ya. 8 kita bagi 4 sama dengan 2. Jadi setiap 5 derajat itu menghasilkan 2 orang teman-teman. Ya, menghasilkan 2 orang. Jadi betul tadi caranya ya. Jadi tadi 70 derajat kita bagi 5 derajat dulu. Berapa hasilnya? Ya, 14 ya. Jadi kemudian 14 kita kalikan 2. Berapa? 28. Jadi yang suka dance sama dengan 28 orang. Itu kurang lebih caranya ya, teman-teman. Oke. Oke, mungkin hanya itu yang dapat bisa sampaikan. Jadi teman-teman dikerjakan PR-nya ya. PR-nya itu di halaman 190 ya. Latihan evaluasi bab 9 halaman 290 sampai 291 nomor 3. Kerjakan PR-nya ya. Saya kasih besar di sini. PR nomor 3. Ini ya, 3. Kemudian 8, 9, 10 ya. 3, 8, 9, dan 10. Oke teman-teman ya. Thanks a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.